Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliantika, NIM 1902 10 10 211. Nah, pembahasan kali ini akan membahas tentang teori relativitas. Apa sih teori relativitas itu? Jadi, teori relativitas merupakan sebuah teori relativitas umum dan teori relativitas khusus yang diciptakan oleh Albert Einstein. Jadi, kedua teori tersebut menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan gerakan Newton. Jadi, gelombang elektromagnetik dibuktikan bergerak dengan kecepatan konstan tanpa dipengaruhi oleh seorang pengamat. Jadi, kedua teori tersebut menyatakan bahwa dua pengamat yang bergerak relatif terhadap masing-masing akan mendapatkan waktu dan integral ruang yang berbeda-beda meskipun kejadiannya sama. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori relativitas khusus. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang dua postulat relativitas, yaitu yang pertama, hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia. Nah, misalnya ya, kakak berikan contoh, kakak mempunyai sebuah bandul, kakak gerakkan di ruang ini bandul tersebut. Nah, terus kakak akan membawa bandul tersebut ke sebuah mobil. Nah, di mobil tersebut dengan kecepatan yang tetap atau konstan, kakak menggerakkan bandul tersebut. Nah, setelah itu kakak membawanya ke kereta dengan menggerakkan bandul tersebut. Ternyata pergerakan bandul dari ruang ini ke mobil dan ke kereta pergerakannya adalah sama. Mengapa? Karena hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia, yaitu baik bergerak maupun diam. Postulat yang kedua yaitu menjelaskan tentang kecepatan cahaya mutlak. Jadi, kecepatan cahaya itu tidak bergantung pada pengamat maupun sumber. Jadi misalnya ya, cahaya mendekati pengamat atau sebaliknya pengamat yang mendekati cahaya, maka tetap saja yaitu kecepatannya akan mutlak, di mana kecepatan cahaya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Mengapa kecepatan cahaya bisa 3 kali 8 meter per sekon akan dibahas ke pembahasan selanjutnya. Simak video selanjutnya. Sekarang kita akan membahas postulat kedua di mana kecepatan cahaya itu mutlak. Jadi kecepatan cahaya itu punya rumusnya. Kenapa bisa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, yaitu C sama dengan 1 per akar mu 0 per E0, di mana mu itu merupakan permeabilitas magnetik medium di ruang hampa. E-nya itu permitivitas listrik medium. Jadi E0 itu 8 kali 8 5 kali 10 pangkat 12, sedangkan mu 0-nya itu 4pi dikali 10 pangkat min 7. Jadi kita bisa masuk ke persamaan tersebut, terus kita kalikan dan kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori relativitas khusus. Jadi, teori relativitas khusus merupakan teori mengenai struktur ruang dan waktu yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Teori relativitas khusus menunjukkan bahwa jika dua pengamat berada dalam kerangka acuan yang lembab dan bergerak dengan kecepatan relatif terhadap pengamat lain, nah, apakah pengamat tersebut bisa menentukan apakah mereka itu sedang bergerak atau mereka itu sedang diam. Nah, misalnya ya, sebuah contoh. Kita dibius dalam sebuah mobil dan di mobil tersebut sudah tertutup, di mana dihias dengan seperti rumah, sehingga kita tidak bisa mengetahui mobil tersebut apakah sedang bergerak atau diam. Setelah kita sadar dari biusan tersebut, barulah kita sadar atau kita tidak sadar, tidak mengetahui kita sedang berada di dalam mobil atau di rumah. Nah, untuk kita mengetahuinya, kita membuka sebuah jendela tersebut. Barulah kita mengetahui bahwa ternyata ada pohon-pohon yang mendekati kita. Maka kita mengetahui bahwa kita sedang berada di mobil yang sedang bergerak. Prinsip relativitas adalah hukum alam berlaku sama untuk semua pengamat dengan kecepatan yang konstan. Nah, misalnya kita berada di dalam sebuah pesawat yang kecepatannya 1000 km. Kita melemparkan sebuah koin tersebut kita lemparkan, maka pergerakan koin tersebut adalah ke atas dan ke bawah.
Nah, tetapi menurut pengamat di luar, koin tersebut bukan hanya bergerak dari atas ke bawah, melainkan juga ke kiri dan ke kanan dan mempunyai sudut. Transformasi Galileo adalah konsep alam yang berasal dari Galileo yang menyatakan bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Jadi, benda yang cenderung diam akan diam kecuali ada gaya dari luar. Sekarang kita akan membahas tentang transformasi Galileo, di mana S absen itu merupakan kerangka acuan S absen dan S itu merupakan kerangka acuan S. Ada sumbu X, Y, dan Z. S absen juga ada sumbu Z X absen, Y absen, dan Z absen. Jadi T absen itu merupakan T, sedangkan X absen merupakan X dikalikan dengan V dan T, di mana kecepatan dikalikan dengan waktu, dan Y absen sama dengan Y. Z absen itu sama dengan Z atau sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pada sumbu S tadi sudah dijelaskan bahwa X, Y, 0, dan T. Jadinya Z-nya sama dengan 0. Nah, kita bisa mencarinya menggunakan matriks transformasi. Asumsi T absen sama dengan T, ruang dan waktu itu absolut. Jadi ruang dan waktu adalah sama menurut pengamat yang berbeda. Misalnya, pengamat di pesawat dengan pengamat di bukit itu sama, tidak jauh berbeda. Untuk persamaan Maxwell mendeskripsikan tentang sifat-sifat medan listrik dan medan magnet yang hubungannya dengan sumber-sumber muatan listrik dan arus listrik menurut teori elektrodinamika klasik. Jadi terdapat sebuah koreksi Maxwell terhadap hukum Ampere yang cukup penting, yaitu hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Jadi persamaan-persamaan di atas itu tidak seperti persamaan dalam mekanika. Misalnya, perumusan persamaan Maxwell berubah-ubah tergantung pada sistem satuan yang digunakan. Jadi divisi perubahan dan tetapan yang berbeda-beda muncul di tempat yang berbeda-beda pula. Pembahasan selanjutnya yaitu akan membahas tentang dilatasi waktu. Jadi, menurut Albert Einstein, ada selang waktu yang berbeda antara jam yang diam dengan jam yang saat kita bergerak. Nah, misalnya ya, ada sebuah pengamat yang sedang diam itu mengamati sebuah jam, dan ada satu orang pengamat yang mengamati jam, tapi seorang tersebut sedang bergerak. Nah, tetapi setelah dilakukan pengamatan, maka pengamat yang diam itu ada perbedaan 1 detik dengan pengamat yang bergerak. Nah, itulah menurut Einstein terdapat perbedaan antara jam yang diam dengan jam yang kita bergerak. Maksudnya itu pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak. Terdapat persamaan dilatasi waktu di mana delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T sama dengan selang waktu yang diukur oleh jam yang bergerak, sedangkan delta T0 adalah selang waktu yang diukur untuk jam diam. V merupakan kecepatan gerak jam dan C merupakan kecepatan cahaya di ruang hampa. Jadi dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa jam yang bergerak akan lebih besar atau jam yang bergerak akan lebih lambat daripada jam yang diam. Sedikit membahas tentang eksperimen Michelson dan Morley, di mana setelah Maxwell memperlihatkan adanya gelombang elektromagnetik, maka para fisikawan itu melakukan berbagai upaya untuk menelaah sifat zat perantara yang berperan pada perambatan gelombang elektromagnetik ini. Nah, zat perantaranya itu disebut dengan ether.
Nah, namun karena tersebut belum pernah teramati, maka dipostulatkan bahwa zat tersebut tidak bermassa dan tidak nampak, tetapi mengisi seluruh ruang dan fungsinya hanyalah merambat gelombang elektromagnetik.